VOA This Morning. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk menemani Anda pagi ini, Kamis 7 Maret 2024. Dan kami akan menyampaikan beragam laporan. Dari Washington, kandidat calon presiden dari Partai Republik Nikki Haley menangguhkan kampanye kepresidenannya setelah kalah telak dalam Super Tuesday. And although I will no longer be a candidate, I will not stop using my voice for the things I believe in. Terkait perang Israel-Hamas, dari Yerusalem kami melaporkan situasi di sana menjelang Ramadan. Aksi kekerasan di kawasan kompleks Masjid Al-Aqsa dikhawatirkan melonjak. Ada keresahan di sini dan di seluruh dunia tentang apa yang sedang terjadi saat ini seiring berkecamuknya perang di Gaza. Selain dua laporan itu, kami akan menyampaikan permintaan tegas Tiongkok kepada Amerika untuk tidak mencampuri perselisihan terkait Laut Cina Selatan. Saya Karlina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Pagi ini disampaikan Nur Hadi Sucahyo. Kami awali berita dunia pagi ini dengan breaking news. DPR Amerika Serikat pada Rabu sore meloloskan paket undang-undang anggaran senilai 460 miliar dolar Amerika Serikat yang akan membuat badan-badan federal utama dapat terus beroperasi selama sisa tahun anggaran. Senat diperkirakan akan membahas dan meloloskan legislasi tersebut sebelum tenggat berakhirnya anggaran pemerintah pada Jumat tengah malam. Para anggota DPR merundingkan paket kedua yang terdiri dari 6 rancangan undang-undang, termasuk pertahanan dan upaya agar semua lembaga federal dapat didanai sepenuhnya sebelum tenggat waktu 22 Maret. Pada akhirnya, total pengeluaran diskresioner yang ditetapkan oleh Kongres diperkirakan akan mencapai sekitar 1,66 triliun dolar Amerika Serikat untuk 1 tahun penuh. Sejumlah besar anggota DPR dari Partai Republik menentang paket-paket pengeluaran tersebut sehingga memaksa Ketua DPR Mike Johnson untuk menggunakan proses yang dipercepat lewat pemungutan suara. Proses tersebut membutuhkan 2/3 anggota DPR untuk memberikan suara setuju agar rancangan undang-undang tersebut dapat disahkan. Beralih ke Uni Eropa. Melemparkan bom asap dan melakukan pembakaran, ribuan petani yang marah berdemo di Warsawa pada Rabu menolak aturan Uni Eropa dan impor komoditas murah dari Ukraina. Polisi melaporkan 2 petugasnya terluka dan lusinan demonstran telah ditahan. Sejumlah demonstran mencoba untuk menerobos pagar pengaman dan masuk ke halaman gedung parlemen, menurut polisi. Para petani juga melakukan pemblokiran dengan traktor di jalan-jalan di seluruh wilayah negara itu. Petani Polandia telah memblokir perlintasan perbatasan dengan Ukraina sejak bulan lalu untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai kompetisi tidak adil dari komoditas yang masuk dari Ukraina. Co się zgadzam i chce produkować zdrową żywność, a z drugiej strony się przywozi taką żywność, która nie może jakościowo konkurować. Saya ingin memproduksi makanan yang sehat, tetapi kita justru mengimpor produk yang kualitasnya lebih rendah dari produk kita dan kami tidak bisa bersaing dari segi harga, kata Jan Kepa yang memiliki lahan pertanian di Polandia bagian barat daya. Sektor pertanian Ukraina telah lumpuh karena serangan Rusia pada 2022. Banyak jalur ekspor negara itu melalui Laut Hitam telah diblokir dan lahan pertanian dibiarkan menganggur karena perang. Dalam sebuah upaya untuk membantu Ukraina dalam sektor ekonomi, Uni Eropa pada 2022 menghapus tarif bagi barang-barang Ukraina yang dikirim ke 27 negara anggota blok tersebut. Anggota parlemen Senegal pada Rabu memperdebatkan sebuah rancangan undang-undang amnesti yang meliputi aksi-aksi terkait protes mematikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan sebuah naskah kontroversial yang bertujuan untuk meredakan krisis yang dipicu oleh penundaan pemilu presiden. Mes chers collègues, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Kritik muncul terhadap rancangan undang-undang itu karena melindungi para pelaku kriminalitas serius termasuk pembunuhan dan memberi ruang dilakukannya manuver politik yang berarti pelolosannya tidak pasti. Pemungutan suara diperkirakan akan dilakukan hari ini. Amnesti merupakan bagian dari tanggapan Presiden Macky Sall terhadap kekacauan yang disebabkan oleh penundaan pemilu presiden di menit-menit akhir yang sebenarnya telah dijadwalkan pada 25 Februari.
Penundaan pemilu memicu protes mematikan di negara Afrika Barat yang secara tradisional sebenarnya stabil dan sampai saat ini masih menunggu tanggal baru untuk pemilu. Dewan Konstitusi Senegal bisa mengumumkan tanggal baru itu sewaktu-waktu. Setidaknya 8.565 orang meninggal dalam rute migrasi di seluruh dunia pada 2023. Menjadikan tahun lalu sebagai tahun paling mematikan sejak pencatatan dilakukan 1 dekade lalu. PBB menyatakan itu pada Rabu. Jumlah kematian pada 2023 menggambarkan peningkatan tragis 20% dibandingkan dengan jumlah pada 2022. Ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk tindakan mencegah lebih banyak korban meninggal, kata lembaga PBB Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM dalam sebuah pernyataan. IOM mengatakan tahun lalu jumlah korban juga melebihi rekor yang dicatat pada 2016 ketika 8.084 orang meninggal sewaktu bermigrasi. Sampai saat ini pada 2024 sudah ada 512 kematian yang dicatat. IOM mengatakan bahwa karena jalur migrasi yang aman dan teratur masih terbatas, setiap tahun ratusan ribu orang mencoba bermigrasi melalui rute-rute yang tidak biasa dalam kondisi tidak aman. Laut Tengah, di mana banyak migran mencoba memasuki Eropa bagian selatan dari Afrika Utara, terus menjadi rute paling mematikan bagi para migran dengan setidaknya 3.129 kematian dan orang hilang tercatat tahun lalu. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita ke laporan wartawan. Mantan Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, menangguhkan kampanye kepresidenannya setelah kalah telak dalam pemilihan pendahuluan di 15 negara bagian dan 1 teritori Amerika, disebut Super Tuesday. Donald Trump kini menjadi kandidat utama untuk nominasi Partai Republik 2024. Simak reaksi pendukung Haley dan alternatif pilihan mereka. Kandidat calon presiden dari Partai Republik Nikki Haley menepati janji untuk membuat keputusan pasca Super Tuesday. Hari Rabu, dia mengumumkan menangguhkan kampanyenya. Dalam pidato pengumuman penangguhan itu, Haley berterima kasih atas dukungan dari berbagai penjuru negara. Namun, kata Haley, kini tiba waktunya untuk menangguhkan kampanyenya. I have no regrets. And although I will no longer be a candidate, I will not stop using my voice for the things I believe in. Saya tidak menyesal. Meskipun tidak lagi menjadi kandidat, saya tidak akan berhenti menggunakan suara saya untuk hal-hal yang saya yakini. Haley, mantan gubernur South Carolina, adalah penantang pertama Trump dari Partai Republik. Ia satu-satunya perempuan dalam pencalonan tersebut. Kantor berita Associated Press bertanya kepada para pendukung Haley mengenai siapa yang akan mereka pilih sebagai alternatif, terutama ketika Amerika Serikat tengah menghadapi kemungkinan pertandingan ulang pemilihan presiden tahun 2020 antara Trump dan Presiden Joe Biden. Brenda Littleton, pemilih independen dari South Carolina yang mendukung Haley pada pemilihan pendahuluan, mengatakan dia akan kecewa jika Haley tidak lagi ikut dalam pencalonan. I would vote for Trump. Saya akan memilih Trump. Saya tidak ingin Biden berkuasa 4 tahun lagi. 4 dari 10 pendukung Haley dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik di South Carolina adalah orang-orang yang menyebut diri moderat, dibandingkan 15% dari pendukung Trump, menurut Associated Press Vodcast, jajak pendapat yang dilakukan oleh organisasi NORC di University of Chicago terhadap lebih dari 2.400 pemilih yang ambil bagian dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik di South Carolina. Valerie Burnett, pendukung Nikki Haley dari South Carolina, mengatakan dia tidak dapat memaksakan dirinya untuk memilih Trump karena berbagai alasan. I guess if it boils down to Biden versus Trump, I have to vote for Biden. Menurut saya, jika ini menyangkut Biden versus Trump, saya harus memilih Biden. Menurut jajak pendapat AP Vodcast, dari 3 pemilu pertama Partai Republik, 2 dari 10 pemilih di Iowa, 1/3 pemilih di New Hampshire, dan 1/4 pemilih di South Carolina akan sangat kecewa dengan kembali dicalonkannya Trump, sehingga mereka akan menolak memilihnya pada November mendatang. Robert Schwartz, pendukung Haley dan pemilih independen dari negara bagian Maryland, mengatakan, I think Haley voters are going to be the story of
the general election. Menurut saya, pemilih Haley akan memberikan suara mereka dalam ajang pemilu. Siapa yang memenangkan suara dari pemilih tersebut akan sangat berarti. Haley telah menegaskan bahwa dia tidak ingin menjadi wakil Presiden Trump atau mencalonkan diri sebagai pihak ketiga yang diatur oleh organisasi politik No Labels. Dia akan meninggalkan pencalonan dengan citra nasional yang tinggi yang dapat membantunya dalam pencalonan presiden pada masa depan. VOA This Morning, kita beralih ke Beijing untuk laporan kedua pagi ini. Pada Rabu, Tiongkok menegur Amerika agar jangan ikut campur dalam sengketa maritim Tiongkok dan Filipina setelah Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan dukungannya untuk Filipina dalam insiden tabrakan kapal kedua negara di Laut Cina Selatan. 4 awak kapal Filipina cedera dalam kecelakaan di Laut Cina Selatan yang melibatkan kapal penjaga pantai Tiongkok dan Filipina serta kapal pemasok di dekat beting Second Thomas pada Selasa. Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, menyebut tindakan Tiongkok provokatif dan menegaskan kembali komitmen AS pada persetujuan pertahanan bersama yang mencakup serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata, pesawat atau kapal Filipina, termasuk milik penjaga pantai di kawasan Laut Cina Selatan. Sementara itu, di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning menuduh AS menghasut provokasi Filipina dan mengancam Tiongkok dengan persetujuan keamanan bersama itu. Isu terumbu Renai merupakan masalah bilateral antara Tiongkok dan Filipina, dan tidak ada pihak ketiga, termasuk Amerika, yang boleh menyebarkan pertikaian atau campur tangan. Mao juga menekankan kembali komitmen Tiongkok untuk menghadapi perselisihan secara damai. Kami berpegang pada komitmen kami untuk mengatasi perbedaan dengan pihak-pihak terkait melalui dialog dan konsultasi secara penuh dan efektif melaksanakan deklarasi perilaku para pihak di Laut Cina Selatan dengan negara-negara ASEAN. Pernyataan itu dirilis setelah berlangsung KTT 3 hari antara para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Pada pertemuan itu, Albanese mengungkapkan keprihatinannya akan insiden antara Tiongkok dan Filipina. Saya sangat prihatin dan Australia prihatin dengan perilaku yang mengabaikan keselamatan dan mengakibatkan ketidakstabilan di Laut Cina Selatan. Ini berbahaya dan menciptakan risiko salah perhitungan yang bisa mengarah pada eskalasi. Jadi, kami menyerukan kepada sejumlah negara agar menekankan dalam pernyataan mereka bahwa Konvensi Hukum Kelautan PBB merupakan dokumen yang menjadi landasan. Dokumen itu harus menjadi panduan bagi partisipasi semua negara. Secara terpisah, Mao juga menekankan Tiongkok selalu menghormati hak kedaulatan dari negara pesisir dan zona ekonomi eksklusif mereka berdasarkan hukum internasional. VOA This Morning, kita ke Yerusalem. Bulan suci Ramadan yang akan dimulai awal pekan depan dibayangi perang Israel-Hamas di Gaza yang memasuki bulan ke-6. Banyaknya korban yang jatuh dan tersendat-sendatnya upaya perundingan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera menimbulkan ketegangan semua pihak, terutama yang berada di sekitar kawasan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, tempat tersuci ketiga bagi umat Islam. Pendengar, sebagaimana umat muslim di dunia, warga muslim Palestina biasanya merayakan bulan suci Ramadan dengan berbuka puasa bersama dan meningkatkan ibadah mereka. Tapi hanya ada sedikit nuansa Ramadan tahun ini yang akan dimulai pada tanggal 10 Maret mendatang seiring terus berkecamuknya perang Israel-Hamas di Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, mengatakan hingga hari Rabu 6 Maret sedikitnya 30.631 warga tewas, sementara korban luka-luka hampir mencapai 71.000 orang. Grand Mufti atau pemimpin tinggi agama Islam di Yerusalem dan Palestina, yang juga ulama senior di Masjid Al-Aqsa, Sheikh Muhammad Hussein, mengatakan pada VOA
ada perasaan masgul di Palestina dan juga di seluruh dunia tentang perang di Gaza yang berdampak pada warga Palestina. Ada keresahan di sini dan di seluruh dunia tentang apa yang sedang terjadi saat ini seiring berkecamuknya perang di Gaza. Lihat bagaimana warga di seluruh dunia berdemonstrasi untuk menuntut gencatan senjata. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem merupakan tempat tersuci ketiga dalam Islam setelah Mekah dan Madinah. Syekh Hussein mengatakan salat di Al-Aqsa penting bagi semua umat Islam selama bulan Ramadan. Masjid Al-Aqsa ini terhubung dengan keyakinan dalam Islam bahwa mereka yang salat di sini mendapatkan pahala lebih besar dibanding di tempat-tempat lain. Kompleks Al-Aqsa yang juga merupakan tempat suci bagi umat Yahudi yang mengenalnya sebagai Temple Mount atau dalam Islam dikenal sebagai Haram Al-Syarif dan tempat di mana dua bait suci Yahudi pertama dibangun dan kemudian dihancurkan. Tempat ini terletak tepat di atas tembok barat, lokasi tersuci dalam agama Yahudi. Kawasan Al-Aqsa sering menjadi lokasi bentrokan antara warga Palestina dan pasukan keamanan Israel, dan juga serangan warga Palestina terhadap jemaah Yahudi di tembok barat di bawahnya. Hamas bahkan menyebut serangannya ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu yang memicu perang di Gaza saat ini sebagai The Al-Aqsa Flood atau Banjir Al-Aqsa. Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel yang berasal dari kelompok garis keras, telah menyerukan pembatasan jumlah warga Palestina yang diizinkan memasuki Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan. Namun sejauh ini seruan itu telah ditolak oleh para pemimpin pasukan keamanan Israel yang mengatakan pembatasan semacam itu justru akan memicu kekerasan. Sejumlah analis Palestina setuju dengan pandangan itu. Komentator surat kabar Arab Al-Quds Rasim Ubaidat mengatakan, pada tahun 2021 kita melihat bagaimana pembatasan dan upaya menghalang-halangi umat muslim untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa berujung pada bentrokan. Jika Netanyahu melanjutkan kebijakannya dengan mengikuti kebijakan Ben Gvir, insiden yang sama akan terulang lagi. Demikian laporan tim VOA.